Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan pelajaran kita masih studi kristalisasi kitab Keluaran. Dan kali ini kita coba dulu ambil tema mengenai mujizat ya. Dalam pelayanan Musa ketika dia membawa keluar orang Israel dari Mesir ya. Itu banyak sekali mujizatnya ya, banyak sekali. Di Mesir aja ada 10 ya, ini dibilangnya tulah ya, sebenarnya dari sisi Musa atau dari sisi pelayan Tuhan ini ya itu mujizat ya. Dimana Tuhan membuat di sini ada 10 ya. Yang pertama itu darah ya. Ada katak ya. Ada juga nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar yang kelima, yang keenam barah ya, kayak bisul begitu, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, kesembilan gelap gulita, baru yang ke-10 anak sulung. Orang Mesir itu mati, termasuk hewan juga ya. Nah, jadi kita mau mencoba ya ini mempelajari mujizat dengan sangat memperhatikan konteksnya. Maksud saya di sini konteks secara khusus konteks perjanjian lama, karena pelayanan Musa itu dia membangun suatu perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai oleh Musa tentunya. Itu yang disebut perjanjian lama. Kemudian nanti kita mau melihat, karena kita ini sekarang terikat oleh perjanjian baru ya, yang antara El Elyon dengan umat percaya ya, yang diperantarai oleh Yesus. Jadi konteks perjanjian ini sangat penting sekali. Banyak pengajar Alkitab tidak memperhatikan konteks perjanjian ya. Misalnya ajaran perpuluhan, ajaran buah sulung, itu jelas konteksnya perjanjian lama. Nah, kalau ketika diterapkan kepada umat percaya di perjanjian baru, harus ditafsirkan dengan benar. Karena misalnya buah sulung itu orang, dalam perjanjian lama memang dia berupa persembahan jasmani. Tapi kalau di sini kan orang, di surat Yakobus kan udah jelas kita sebagai buah sulung. Perpuluhan juga begitu, termasuk itu orang juga ya. Jadi harus sangat diperhatikan lah ya konteksnya. Misalnya di sini perjanjian lama itu kalau gedung ibadah itu ya, di gedung itu kan kemah suci ya, atau gedung yang dibangun oleh Salomo bait suci. Tapi kalau di sini kan bait sucinya orang. Jadi ada perubahan-perubahan lah ya. Kalau ibadah dalam perjanjian lama itu kan harus di Yerusalem, karena disitulah nama Tuhan diletakkan ya. Tuhan menaruh namanya, memilih tempat Yerusalem. Jadi harus di situ. Tapi kalau dalam perjanjian baru, Yesus sudah bilang pada perempuan Samaria itu, dalam roh dan realita, bukan lagi simbol. Semuanya dalam perjanjian lama ini soalnya simbol. Ketika masuk dalam perjanjian baru, dia itu realitanya. Itu makanya Yesus bilang, I am the reality. Akulah apa adanya sesuatu. Akulah bukan simbol ya. Akulah yang adanya, yang sebenarnya ini ya. Realitanya. Nah, jadi kita pelan-pelan dulu coba melihat mujizat ini. Apa maksud Tuhan membuat mujizat sedemikian banyak ini ada 10 ya. Dan untuk ini Tuhan harus berbuat ya, mengeraskan hati Firaun. Karena kalau tidak dikeraskan, ini kayaknya 1-2 mujizat aja udah nyerah kali Firaun, udah langsung nyerah, udah mengizinkan Israel pergi. Tapi ini sengaja Tuhan mengeraskan hati itu. Apa maksudnya ini? Coba dulu kita lihat ya beberapa bagian. Pasal 7 ayat 5. Dan dikatakan di sini, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Jadi tujuan Tuhan itu yaitu dia supaya orang Mesir mengetahui bahwa akulah Yahweh kalau dalam terjemahan ini ya. Apabila aku mengacungkan tanganku ya, mengadakan banyak mujizat itu. Kemudian pasal 8 ayat 10, di sini juga kelihatan maksud Tuhan. Pasal 8 ayat 10.
Dikatakan di sini katanya besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Yahweh Elohim kami, ya. Jadi maksud berikut ini di sini adalah supaya Firaun dan seorang Mesir itu tahu bahwa tidak ada Tuhan seperti Elohimnya Israel, yaitu Yahweh di sini, ya. Kemudian pasal 9 ayat 16, ya, katakan juga di sini, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Ini perkataan Tuhan kepada Firaun ini, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ini tujuannya. Kenapa Tuhan mengadakan mujizat demikian banyak dan mengeraskan hati Firaun supaya dia menolak. Jangan izinkan Israel itu keluar dari Mesir, ya. Itu tujuannya ini. Supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, kata Tuhan. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Karena kita tahu kan kemarin sudah belajar bahwa Tuhan sedang membuat nama bagi dirinya dengan berkarya kepada bangsa Israel dan mengeluarkan Israel dari Mesir, ya. Jadi ini mujizat itu ada tujuannya, ya, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa ada maksud, ya. Jadi dalam kasus ini di Israel di Mesir ini, kasus ini mujizat-mujizat atau tulah, ya, yang 10 ini tujuannya yang pertama ini tadi, ya, supaya nama Tuhan dimasyhurkan lah, ya, supaya dikatakan di sini Tuhan menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya itu, ya. Jadi semata-mata mujizat itu tujuannya untuk supaya ke arah Tuhan dia, ya, ke arah Tuhan, supaya Tuhan bisa tunjukkan kekuatannya, kemuliaannya, supaya namanya dimasyhurkan dan sebagainya, ya. Ini dulu, ya, kita tangkap dulu kita akan melihat beberapa fakta-fakta lah, ya, yang terkait dengan mujizat, baru kemudian kita mengambil suatu kesimpulan mengenai perkara ini, ya. Nah, coba dulu kita melihat langsung dulu kepada perjanjian baru, ya, mujizat yang terkait dengan masalah mujizat saja, ya. Jadi bagaimana ini? Karena kita harus melihat peranan atau apa ya namanya, ya, fungsinya mujizat itu sebenarnya apa dia, ya. Kita dengan membandingkan begini, kalau perjanjian lama jelas tadi sudah, ya, bahwa Tuhan bikin mujizat demikian banyak itu untuk menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, supaya namanya dimasyhurkan dan sebagainya itu, ya. Jadi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian dalam perjanjian baru ini bagaimana ini, ya, supaya nanti kita coba, karena kita ini kan hidup di zaman perjanjian baru, supaya kita nanti dalam menarik kesimpulan, dalam mengaplikasikannya ini kita bisa memiliki pemahaman yang tepat lah. Mari kita melihat dulu Yohanes pasal 12, ya. Ini suatu evaluasi, lah, katakanlah gitu, dalam pelayanan Yesus. Karena Yesus juga melakukan banyak mujizat juga di depan orang Farisi itu, orang Yahudi itu, ya. Yesus juga diutus kepada bangsa Israel, dan dalam pelayanan itu banyak sekali mujizat, ya. Yang sembuh sakit, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dilepaskan, yang mati dibangkitkan. Itu ada berapa itu, ya? Anak yang 12 tahun, ada yang pemuda di Nain itu, ya. Nah, itu ada lagi Lazarus, itu udah lebih dahsyat lagi, itu sudah 4 hari, ya, dia di dalam kubur. Jadi ada roti, air jadi anggur, roti, ya, mujizat itu mengusir setan apa semuanya, dan belum lagi mujizat yang lain, kayak misalnya Petrus dia suruh ngambil bayar 4 koin itu pajak baik suci itu. Yesus bilang, kail sana di ikan, ambil ikan aja, buka mulutnya isi dari koin, kan gitu. Mujizat juga yang angin ribut, ya, penanya banyak lah mujizatnya. Nah, ini ada evaluasi di dalam Injil Yohanes ini.
untuk menjelaskan, karena begini katakan, kita baca aja lah ya. Pasal 12 Yohanes ayat 37. Nah, ini saya pakai ILT aja ya. Saya pakai ILT. Namun, meskipun dia telah melakukan demikian banyak tanda, nah ini ya, bedanya kalau dalam Injil Yohanes itu, mujizat itu disebutnya tanda. Karena apa? Itu sebenarnya karena Yesus bikin mujizat itu ada maksudnya. Tanda itu artinya simbol itu ada maknanya di balik tanda itu. Saya memberi contoh lah, kalau tanda dalam lalu lintas itu ada S dicoret, itu kan artinya tidak boleh berhenti. Ada makna di balik tanda itu toh. Misalnya huruf P dicoret, itu ada maknanya di belakang huruf P dicoret itu. Tanda itu maknanya adalah tidak boleh parkir di situ. Nah, kalau dalam perjanjian baru ini Yesus melakukan mujizat, Rasul Yohanes mengatakan itu tanda. Karena ada makna di balik itu. Misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang roti. Itu sebenarnya dia memang bikin mujizat roti, tapi sebenarnya itu tanda bahwa dialah roti hidup. Itu, ya. Makanya ketika orang Yahudi datang kepada Yesus, dia mencari Yesus agak ya kecewa, katakan dalam macam begini. Kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Ya, bukan karena kamu sudah melihat tanda. Ya, melihat, kalau orang melihat tanda itu artinya dia sudah paham makna di balik simbol itu, makna di balik tanda itu, dia sudah paham. Nah, orang Yahudi ini nggak paham. Dia datang kepada Yesus karena semata-mata saya tadi tanya lapar, sudah kenyang. Jadi dia nggak lihat bahwa Yesus itulah sebenarnya roti yang sejati, itu roti hidup itu, ya, nggak dia lihat itu. Nah, Rasul Yohanes memahami ya, mujizat itu sebagai tanda, ya. Nah, saya baca lagi terus ini ya. Ulang lah ya, 3-nya lah. Namun meskipun dia telah melakukan demikian banyak tanda di hadapan mereka, mereka tetap tidak percaya kepadanya. Ya, kenapa sebenarnya? Kalau dipikir-pikir, begitu banyaknya tanda yang Yesus buat di depan orang Farisi ahli Taurat, ya. Kayak di depan kayak Musa bikin tanda, bikin mujizat di depan Firaun. Apakah ini orang Farisi ahli Taurat dikeraskan juga hatinya? Ini kita lihat ya. Ayat 38-nya menjelaskan ini. Mengapa? Dikatakan di sini, sehingga perkataan Nabi Yesaya dapat digenapi yang ia katakan, ya Yahweh, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan Yahweh telah disingkapkan? Ayat 39. Oleh karena hal itu mereka tidak dapat percaya, sebab itu Yesaya berkata lagi, dia telah membutakan mata mereka. Ini perhatikannya, agak mirip dengan Firaun yang dikeraskan hatinya ya. Dia telah membutakan mata mereka, telah mengeraskan hati mereka. Ini lebih mirip lagi. Sehingga mereka tidak bisa melihat dengan mata dan mengerti dengan hati, serta berbalik dan aku akan menyembuhkan mereka. Nah, jadi jelas di sini, ya. Musa melakukan banyak mujizat depan Firaun dan dibiarkan sampai 10 kali itu supaya dikeraskanlah hati Firaun itu, sehingga Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, demikian juga di sini dalam konteks perjanjian baru. Yesus bikin banyak mujizat. Orang Farisi ahli Taurat tetap dia mahkamah menolak Yesus. Kenapa? Ya ini, Tuhanlah yang membutakan mata mereka sehingga mereka nggak melihat. Tuhan yang dikatakan sini mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat dengan mata. Apa maksudnya? Ya tentu ada maksudnya ya, karena anak domba itu harus disembelih. Itu emang sudah dirancang ya, karena di Yesaya 53 juga sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan menanggung dosa, bukan hanya bangsa Israel tapi seluruh bangsa. Jadi memang sudah dirancang ya, kenapa bangsa Yahudi nggak bisa percaya, apalagi waktu mujizat Lazarus itu.
ya. Itu mujizat yang luar biasa itu ya, 4 hari dalam kubur sudah berbau, tapi Yesus panggil bangkit. Ada malah orang-orang yang nggak percaya, malah dia ngadu ke orang-orang Farisi. Bayangkanlah saudara ya, mujizat seperti itu malah mengeraskan hati ya. Sebaliknya ada juga pelayanan Yohanes Baptis. Ini Yohanes Baptis ini melakukan pelayanan dan tidak membuat satu tanda pun ya, Yohanes Baptis. Tapi jangan berarti bahwa Yohanes Baptis itu seorang yang kecil ya, karena Yesus bilang di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang tampil lebih besar daripada si Yohanes Baptis ini. Hanya yang terkecil dalam kerajaan sorga, mulai dari Yesus ke sana, ministrinya ada kerajaan sorga. Yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Baptis. Kalau kita lihat dari kalimat Yesus ini, maka Yohanes Baptis berarti dia lebih besar daripada Musa yang melakukan begitu banyak mujizat. Sementara Yohanes Pembaptis satu pun tidak dia melakukan mujizat, ya. Tapi ini lebih besar. Saudara pernah nggak mikir kenapa kok Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Musa? Kalau menurut perkataan Yesus itu ya, tidak ada seorang pun yang lahir dari perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kalau saya melihatnya begini, spiritnya Yohanes Pembaptis ini kan Elia sebenarnya. Ya, hanya orang Israel nggak mengaku itu. Dan nanti spiritnya Elia ini akan tampil lagi di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, sebagaimana Yohanes Pembaptis melayani ya sebelum datangnya Tuhan yang pertama itu. Kemudian nanti kedatangan Tuhan yang terakhir ini di dalam melalui orang-orang kudusnya ini ada lagi pelayanan Elia akhir zaman. Nah, ini menurut Maliaki pasal 3 itu bagian terakhir, pasal 4 ya. Pelayanan Elia akhir zaman itu adalah mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Jadi pelayanan merubah hati. Ya. Suatu pelayanan batiniah. Atau saya bilang beginilah, mujizat batiniah. Ya. Karena nanti saya mau membandingkan yang ini. Kalau perjanjian lama itu lebih kepada mujizat yang di luar. Ya. Sementara perjanjian baru nanti kita lihat karena dia juga bersifat batiniah, kan sudah pernah saya bandingkan itu. Perjanjian baru itu bersifat batiniah, maka mujizatnya juga bersifat batiniah, mengubah hati. Ya. Ini luar biasa ini sebenarnya ya, mujizat yang boleh kita ambil dulu sementara dulu, kita ambil kesimpulan. Mujizat yang terbesar itu bukanlah yang kelihatan dari luar itu, bukan mujizat yang lahiriah, yang jasmani. Walaupun itu pun mujizat juga. Hanya perlu diingat ya, ini dikatakan di sini 2 kali mujizat Musa itu ahli-ahli Mesir itu yang menggunakan ilmu setan lah itu pastikan. Itu dia bisa juga bikin. Ya, mujizat pertama itu air jadi darah. Itu bisa juga setan bikin itu. Kedua, bikin katak. Setan pun bisa. Ya. Kemudian baru yang ketiga itu nyamuk. Ah, ini nggak bisa. Barulah para ahli itu, ayat 19 itu, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Ini yang LAI. Ya. Jadi mujizat ya, yang lahiriah itu bisa dikerjakan oleh Tuhan, ya tentu kalau Tuhan nggak terbatas ya. Tapi sampai tingkat tertentu juga bisa dikerjakan oleh setan. Nah, itu dulu ya, pegang dulu itu. Kemudian tadi kita bandingkan dengan mujizat ini ya. Mujizat terbesar ya, yang merupakan sebenarnya ciri daripada mujizat perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian baru tidak ada mujizat kesembuhan, tidak ada mujizat mengusir setan, bukan begitu.
ada ya. Hanya hati-hati karena tekanan perubahan ini dari yang jasmani kepada yang rohani ini itu harus dipahami dengan baik ya. Karena mujizat dalam perjanjian baru terutama atau tekanannya kepada mujizat perubahan hati. Hati bapa balik kepada anaknya, hati anak balik kepada bapaknya, kayak begitu. Ya, karena kalau mujizat yang lahiriah seperti saya bilang tadi dalam di Musa ini juga bisa dikerjakan oleh setan. Atau barangkali yang di Matius 7 itu barangkali ada pengaruhnya di situ sehingga orang yang bikin mujizat di situ pun ditolak. Ditolak Tuhan juga Matius 7 ayat 21 sampai 23. Juga yang di sini Musa ketika dia mukul batu itu 2 kali dia mukul batu dengan hati yang marah dia sebenarnya ya. Tidak menghormati kekudusan Tuhan, tapi mujizat itu terjadi juga. Pukul batu 2 kali, udah sambil marah Musa bilang, kau pemberontak ini. Pukul keluar airnya itu. Jadi mujizat itu saya enggak maksudnya merendahkan enggak. Tapi tempatkanlah mujizat lahiriah itu yang jasmani itu pada tempatnya. Supaya karena yang ada dalam dunia kekristenan ini cenderung kalau udah ada mujizat, misalnya orang sakit sembuh, terus kayaknya udah paling hebat lah itu ya. Atau misalnya pelayanan seseorang, ada kan sekarang dalam kekristenan penyembuh jalanan itu, ya nggak tahu lah itu sembuhnya betul atau enggak, kita nggak tahu lah. Tapi artinya seolah-olah ya itu sudah hebat banget gitu ya. Nggak begitu ya, kita harus ingat bahwa perjanjian baru itu bersifat batiniah. Dan mujizat yang terbesar, yang utama dalam konteks perjanjian baru ini saat ini itu adalah mujizat perubahan hati. Memahami pewahyuan dalam hati yang merubah hati yang keras jadi lembut, yang tadinya cinta uang, cinta dunia jadi cinta Tuhan. Itu mujizat. Mujizat yang luar biasa itu ya. Atau kalau ada di China itu, kalau banyak di gereja, di gedung-gedung denominasi itu kan kebanyakan kalau orang kesaksian itu mujizatnya tuh ya misalnya saya bangkrut terus tiba-tiba Tuhan tolong saya jadi berhasil lagi ya puji Tuhan ya. Saya sakit ya kanker atau apa ya sembuh puji Tuhan lah. Yang begitu-begitu kita pun bersyukur kalau memang itu mujizat yang real yang berasal dari Tuhan. Tapi katanya kalau di China orang bersaksinya agak beda. Dia maju ke depan, barangkali kakinya udah buntung atau apanya. Dia bersaksi, saya sudah masuk penjara begini-begini. Tapi puji Tuhan masih terus ikut Tuhan. Agak beda gitu ya. Saya dihajari babak belur. Kayak Paulus juga. Waktu Paulus mau menunjukkan dia hamba Tuhan. Di surat Korintus. Dia bilangnya bukan mujizat-mujizat yang jasmani begitu. Justru dia tunjukin babak belurnya dia itu. Dia dihajar ya, tapi tidak hancur. Dihempaskan, tapi bisa bertahan. Ya. Yang begitu-begitulah ya penderitaannya yang dia tunjukin ya, bukan mujizat jasmani yang itu ya. Nah oke lah. Apa kita sudah bisa belum ini menarik suatu kesimpulan ya. Jadi atau satu dulu ayat kita baca ini 1 Korintus 15 untuk pembanding antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ini. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 46 ya, supaya kita tahu inilah jalan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-46 begini ya. Namun yang pertama bukanlah apa yang rohani, yang batiniah itu bukan itu. Tetapi yang jiwani, baru sesudah dulu apa yang rohani. Ini coba dulu kita kayaknya kurang enak terjemahannya. 1 Korintus 15 coba pakai yang LAI ya. Ini enggak terlalu jelas apa yang kita mau maksudkan nanti di sini. 1 Korintus 15 ya. Ayat yang ke-46.
Ini begini ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Ini bicara soal konteksnya perjanjian lama dan perjanjian baru, begitu juga ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan mujizat ayat 46 ini berarti begini. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah mujizat-mujizat yang batiniah, tetapi mujizat-mujizat yang jasmaniah yang dibikin Musa itu. Tapi kemudian barulah datang mujizat-mujizat yang batiniah, itu yang melalui Yesus itu. Merubah hati. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan lah. Jadi bagaimana ini? Apakah kita menolak mujizat-mujizat jasmani? Enggak. Kita tidak menolak, tapi menempatkan dia pada tempatnya. Ya. Kalau seseorang sakit, kita harus doakan supaya terjadilah mujizat kesembuhan. Kita nggak menolak itu. Kalau ada orang yang bangkrut misalnya usahanya, dia minta doakan, kita doakan supaya terjadi mujizat kebangkitan secara ekonomi, ya. Itu kita doakan semua. Tapi ingat, ministry kita bukan itu yang utama. Bukan itu. Karena ini kita dalam perjanjian baru ini konteksnya, ministry kita tuh merubah hati itu loh. Memberikan terang, pewahyuan, pemahaman akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Perubahan hati lah, perubahan batiniah lah. Orang kalau yang tadinya dia cinta dunia, cinta uang ya, nggak cinta Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita mendoakannya dan sebagainya, oh dia jadi cinta Tuhan, gitu. Ya, seorang bapak yang tadinya nggak peduli sama anaknya, nggak mau tahu, nggak mendidik anaknya, itu pelayanan Elia akhir zaman begitu. Kita doakan dia, kita kasih firman Tuhan, kasih pengajaran, akhirnya jadi dia berubahlah hatinya, jadi memperhatikan anaknya juga begitu, berubah menjadi dekat dengan bapaknya, begitu ya. Itu ministry yang utama, itu mujizat yang utama yang bersifat batinnya. Jadi kesimpulan kita begini, kita tidak menolak mujizat yang jasmani ya, tetapi mujizat terbesar itu ketika Roh Kudus bekerja menjamah hati seseorang. Ya, entah itu hati bapak dia berubah jadi kepada anaknya, atau hati orang yang tadinya cinta dunia, cinta uang, jadi berubah cinta Tuhan. Kira-kira beginilah kesimpulan kita ya. Haleluya. Amin.